Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara seminar moderasi beragama lintas agama yang mengambil tema menebar kebajikan bagi sesama. Ini menjadi sebuah usaha kita, ikhtiar kita untuk terus menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah negara yang beraneka ragam. Di zaman Orde Baru hanya diakui 5 agama, tapi dengan adanya pernyataan di Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur, maka agama Konghucu pun dianggap sebagai agama dan diputuskan sebagai agama nasional di Republik ini. Umat Konghucu bisa benar-benar merasa bahwa mereka tidak menjadi warga kelas 2 di Republik ini. Bahkan Bapak Menteri Agama sudah menyampaikan untuk menghiasi seluruh kantor-kantor Kementerian Agama baik Kanwil maupun Kakang-Menak di tingkat Kota Madia Kabupaten untuk memasang, untuk menghiasi ornamen-ornamen kantor dengan ornamen-ornamen yang menyambut tahun baru Imlek yang akan datang. Jadi kalau kita melihat perbedaan ini adalah sebagai sebuah nikmat pembelajaran ibrah dari Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya kita sudah mensyukuri apa yang ditakdirkan atau apa yang sudah diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tadi. Ketika kita paham agama banyak, mazhab juga banyak, denominasi juga banyak, maka kita akan bisa melakukan beragama. Perspektif ilmu agamanya itu pasti berkembang dan terus akan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah umat masyarakatnya, dan ditambah era industri 4.0 itu akan mempercepat istihad agama itu akan sangat banyak. Ini dikhawatirkan ketika era industri semakin pesat dan cepat akan merubah paradigma dalam beragama. Tidak hanya dalam beragama, dalam pola kehidupan sehari-hari pun masyarakat kita sudah berubah. Konghucu itu sebenarnya dia mengenal konsep sancai. Konsep sancai itu adalah konsep tientiren. Jadi hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Jadi kalau di Hindu ada Trihitakarana, kalau di Islam ada hablum minallah, hablum minal alam, dan hablum minanas. Ya, kalau kita melihat ini segala terorisme, segala namanya yang keras-keras gitu, kebanyakan kenapa orang Islam? Itu bukan agamanya loh, tetapi itu adalah tingkah laku perbuatan masing-masing individu, ya kan? Nah, perlulah kita memoderasi itu supaya cara berpikir itu tidak ekstrim. Nah, moderasi beragama itu mengajarkan supaya kita tetap tengah, wasatiyah, ittidal, tegak lurus. Kalau di Konghucu itu adalah Chongyong, ya, harus bersikap Chong, ya, itu ada di kitab Chongyong. Chong itu artinya tengah, ya. Jadi kita tidak condong ke kiri maupun tidak ke kanan. Kalau kita tarik historinya tentu saja bisa ribuan tahun. Tetapi memang ini anugerah buat kita semua, bangsa Indonesia. Kenapa di tanah Betawi itu ibu kota ditetapkan? Karena itu, ini saya nggak tahu, ini ada nilai-nilai yang memang bisa merekatkan tadi. Nilai-nilai budayanya itu. Saya tidak bisa membayangkan
gap budaya itu bisa memperparah hubungan antar masyarakat, hubungan antar manusia. Kalau terjadi gap budaya yang tinggi, dan kalau dia sudah menjadi bagian dari dirinya, maka ancaman-ancaman yang tadi disebut ekstremisme itu dan terorisme itu tidak akan terjadi. Saya yakin betul. Moderasi beragama ini sudah menjadi bagian yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini. Itu hukum yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim meminta maaflah kepada umat itu. Lalu apa yang terjadi? Kemudian jawabnya, Tuhanmu itu benar, kata orang yang berbeda keyakinan. Apa? Nabi Ibrahim ternyata diberikan nasihat oleh yang tadi tidak diperkenankan ikut makan. Tidak ada agama yang menyuruh keburukan, tidak ada agama, tidak ada Tuhan yang memerintahkan umatnya untuk berbuat zalim atau berbuat jahat kepada umat yang lain. Artinya moderasi beragama itu sudah menjadi bagian dari kita sebagai umat beragama. Itu juga para pendiri bangsa itu sudah menjalankan apa yang namanya moderasi beragama. Hanya perkembangan ilmu pengetahuannya tidak sedahsyat atau secanggih saat ini. Bapak Ibu harus tahu bahwa moderasi beragama ini kemudian ditingkatkan. Jadi ada Perpres nomor 58 yang tahun 2023 baru terbit akhir tahun lalu. Nah, artinya ini konsekuensi terhadap Kementerian Agama. Moderasi beragama bukan lagi hanya di kita, hanya di Kementerian Agama, tapi juga akan harus utamakan di kementerian dan lembaga lainnya. Moderasi dan toleransi ini urusan berat, nggak bisa ditanggung sendiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di Kementerian Agama. Kan bapak-bapak dan ibu-ibu kan ujung tombak ya kalau kita ngomong soal toleransi, moderasi, dan nah untuk itu Perpres ini jadi penting karena di tahun ke depan itu kan di kementerian lain itu akan ada sekber. Nah, tapi tetap bapak dan ibu akan menjadi leader, gitu ya, jadi pemimpinnya. Itu dalam membuat program-program moderasi beragama dan toleransi ini. Ya, kami dari Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu terus berupaya untuk memperkuat ya, program-program penguatan moderasi beragama, karena seperti disampaikan Bu Ana tadi bahwa moderasi beragama ini merupakan salah satu program prioritas Menteri Agama dari 7 program prioritas yang lainnya, dan ini pun sebenarnya merupakan mandatori program dari RPJMN keempat ya. Nah, kita sebentar lagi masuk yang ke-5 terakhir ya. Nah, saya rasa ini sangat penting karena masyarakat itu masyarakat yang heterogen, yang berbeda suku, latar belakang agama, ras, golongan. Jadi kalau nggak dikelola dengan baik, saya rasa akan menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Yang sebentar lagi akan kita dirikan adalah Sekolah Tinggi Konghucu Negeri. Ya. Jadi kita berharap tahun ini bisa selesai, masih terus progres, dan mungkin Bapak Ibu umat Konghucu yang mungkin ingin ya ada di antara keluarganya yang ingin meneruskan studi S1 pendidikan agama Konghucu bisa kita kasih beasiswa.